Ya? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu gak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Bom dulu. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다. Be prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time. What she needs right now is our family. Esther? Sweetheart, it's Mommy. Welcome home, Esther. We left it just as it was. It's lovely to be back. I miss my family very much. Our goal here is helping Esther acclimate back into life within the family unit. Sorry. I think something's going on with Esther. Is there anything you want to tell me about your time away? How's that possible? 4 years ago, she was still drawing stick figures. Esther's behavior has been so erratic. Hello, Mommy. Thank you, Mommy. I know, Mommy. I did notice some inconsistencies. What are you getting at? To me, it felt like a performance. If you're not Esther, who are you? Mommy, I made it for you. And let your poor heart break a little. That's the story of The mother protects her family. No matter what. That's the glory of love. Pagi guys, kembali lagi bersama gue Beatrix dalam podcast Gosip Girl, gak cewek gak gosip. Oke, gue masih kedatangan bintang tamu yang sama nih dengan podcast gue sebelumnya, dan yaitu mahasiswa pertukaran pelajar di kampus gue. Coba boleh perkenalkan diri lagi nggak nih? Siapa tahu kan ada yang belum nonton kan? Oke, kalau gitu gue perkenalan diri. Halo, gue Baby dari Vkom. Nah, di sini tuh gue lagi pertukaran dari universitas gue di Medan, namanya Universitas Medan Area. Dan di sini 1 semester di Vkom. Lagi. Oke, kira-kira kabarnya gimana nih? Sebelum gue nanya lebih lanjut kan, kita nanyakan kabar dulu nih. Kamu sendiri gimana? Oke, kalau gue alhamdulillah sehat sih, walaupun rada hektik ya. Kalau lu gimana, Bet? Gue sehat juga sih, sama. Syukur ya, Yes. Oke, kira-kira kesibukan lu nih di kampus ini gimana sih? Apalagi kan lu baru, maksudnya pertukaran pelajar di sini kan. Kira-kira kesibukannya makin sibuk atau mungkin jadi berkurang gitu kesibukannya? Kalau jadi berkurang rada-rada mustahil ya. Alhamdulillah gue banyak kesibukan sih. Dari kalau di sini kan gue harus mengikuti kegiatan pertukaran sekaligus kegiatan perkuliahan. Yes, nah, benar. kalau dari kegiatan perkuliahan kita kan lagi sibuk UAS nih ya. Iya benar, Mas. Dan tugas UAS itu enggak yang apa sih, tes aja gitu, tapi banyak Yang proyek-proyek. ya, benar. Kalau dari pertukaran gue rada sibuk bikin laporan dan pelepasan antara fakultas dan prodi gitu sih. Oh ya, apalagi tadi kan udah selesai ya di sini Iya, jabatannya. Bye. Kalau lu sendiri lagi sibuk apa nih, Bet? Oh, gue kebetulan emang lagi gak sibuk apa-apa sih. Terakhir tuh gue ikut kepanitiaan, dan habis itu emang gue udah dari lama pengen stop dari semuanya gitu loh. Karena kan semester juga udah semakin tinggi kan, jadi takutnya gue gak bisa ngebagi waktu juga. Jadi mendingan udah di stopin aja. Jadi untuk sekarang gue lebih fokus buat sesuai dengan ini aja sih, mata kuliah.
jadi cuma kerjain UAS, udah gitu kan UASnya udah mau selesai, udah cuma nongkrong, main, dan gitu doang sih. Alhamdulillah ya. Bener banget. Oke nih, karena sesuai dengan podcast gue kan masih sama nih yang kemarin kan mau ngebahas film. Nah kali ini tuh gue mau ngebahas film yang tentunya lebih seru nih daripada film-film yang sebelumnya gue bahas. Serius, lo film apaan? Nah gue nih kali ini mau ngebahas film tentang Orphan Presqu'île. Oh, oke. Nah kira-kira lu udah nonton belum nih film ini? Udah dong, kalau lu udah nonton kan pasti. Ya udah dong, kan gue mau bahas film ini kan, pasti gue harus meriset dulu tentang film ini nih. Bener. Nah ngomongin tentang film Orphan ini, kira-kira lu udah, maksudnya lu punya pendapat sendiri nggak nih tentang film ini? Ada sih pasti. Kalau menurut gue sendiri, pendapat gue film ini kurang gimana ya? Menurut gue awal-awal film ini gue lupa. Film ini menceritakan tentang awalnya Esther. Bapak tuh kaget, mungkin kagetnya tuh karena keluarga yang didatangi ternyata psikopat juga sama kayak dia. Dimana ibu angkatnya punya karakter kuat yang buat Esther tidak bisa berbuat benar itu. Ya, berarti gue tanya aja. baru pendapat lu. Oke, jadi menurut lu sendiri nih, pendapat lu tentang film Orphan ini tuh apa sih? Kalau menurut gue sih tentang film Orphan yang series ini, gue lumayan kaget ya. Karena tokoh ibunya di family ini tuh lumayan kuat ya karakternya. Bisa mengimbangi ke psikopatan si Esther. Nah iya bener banget tuh. Gue juga sebetulnya agak kaget sih, gue gak nyangka juga ternyata wah tetap keluarganya agak amsyong gitu loh, tidak sesuai dengan perkiraan dia. Udah sepadan nih. Iya, udah sepadan dengan saingan yang sama-sama standar psikopatnya. Iya, dan gue juga baru tahu ternyata kemampuan melukis dia itu didapat dari ayah dari keluarga ini. Iya benar-benar, ayah juga suka ngelukis kan, sampai punya ruangan sendiri buat melukis. Iya, benar. Oke, karena tadi lu udah bahas pendapat nih, kira-kira ada nggak sih kekurangan nih dari film ini yang menurut tuh kayak kurang aja, maksudnya tuh nggak kayak gini nih, kayak gitu? Kalau menurut gue ya, kekurangan film ini menurut gue kurang sadis nggak sih? Iya benar. Iya, kalau menurut gue kurang sadis ya, karena di film Esther, di film yang sebelumnya tuh Esther tuh disuguhin yang benar-benar kejam, nggak berperi kemanusiaan sama sekali. Iya benar. Dan itu tuh yang gue tunggu-tunggu dari film ini, karena emang dari genre-nya tuh thriller kan. Nah, tapi setelah gue pikirin lagi ternyata dapet nggak sih jawabannya, karena ini tuh awal mulanya si Esther di psikopat gitu. Jadi ya mungkin emang awalnya kecil-kecil dulu. Iya, kayak masih pemulaan lah gitu. Walaupun kecil-kecilnya tuh gak kecil-kecil banget. Iya, mungkin agak shock juga ya. Nah, kekurangan nih udah. Kelebihan dari film ini tuh apa sih menurut lu? Kalau kelebihannya masih sama kayak series Orphan yang sebelumnya sih. Gue masih salut banget sama acting para pemainnya, dan setting tempatnya itu cocok banget gitu. Iya sih, benar-benar. Gue juga kelebihannya sama sih, iya. Pendalaman karakter juga kuat banget ya. Iya benar. Apalagi si Esther ini yang benar-benar di make upnya tuh kayak anak kecil, padahal udah tahun 2022 gitu. Nah, yang pertama kan tahun 2009 ya, kali dia nggak nambah tua gitu loh. Tapi masih sama mungkin. Iya, masih sama itu, ya benar-benar. Mungkin ada beberapa part yang kelihatan dia lebih tua, tapi kan secara garis besar emang dibikin make upnya sesuai kayak anak kecil gitu. Esther yang lama ya. Iya, yes, bener banget. Nah, gue lupa bentar. Kelebihan, bukan yang ini fakta ya. Nah, karena tadi udah bahas kelebihan, dan pasti nih sebelum gue melakukan podcast ini kan gue udah meriset dulu nih tentang gimana sih dibalik pembuatan layar film Orphan ini, dan gue mendapatkan fakta yang wow gitu. Nah, jadi ternyata itu kenapa waktu nonton tuh Esther itu benar-benar kelihatan pendek sesuai dengan umurnya gitu, yang sesuai apa sih yang diceritakan dalam film itu. Ternyata itu pemain-pemain yang lain itu memakai hak yang benar-benar tinggi. Oh, jadi itu alasannya kenapa Esther tuh bisa jadi lebih pendek gitu ya, kayak anak kecil. Iya, pokoknya semua perannya mau cewek mau cowok mereka pakai sepatu yang benar-benar tinggi. Oh, keren banget ya. Iya, bener banget. Makanya gue tuh kayak kaget sampai ngeliat
Instagramnya si Esther ini nih, gue lupa nama asli siapa, tapi gue stalking Instagramnya si Esther ini. Emang di Instagram tuh udah kelihatan kayak seumuran. Oh iya, gue kira tuh dia kayak penyama kayak gini, kelahiran yang gak bisa tinggi gitu loh. Iya, mikirnya kayak gitu, apakah ini karakternya emang kayak gitu? Nah itu ternyata semua pemainnya tuh pakai itu sepatu yang tinggi, entah boots lah, entah heels lah, pokoknya bener-bener kelihatan mereka kayak tinggi banget gitu loh. Keren sih, keren. Keren banget. Nah tapi sebenarnya agak disayangkan sih dengan film ini tuh, karena film itu udah sempet bocor duluan gitu loh sebelum penayangan di bioskop. Oh, gue baru tahu malah, Bet. Nah itu, Sayang banget ya. Iya makanya dia tuh cepet turun dari bioskop gara-gara itu. Oh, mungkin itu juga alasannya kenapa filmnya kurang rame ya. Iya bener banget, karena emang beberapa orang mungkin udah nonton duluan gitu loh, udah gitu kan turunnya itu tuh lebih cepet. Jadi misalnya bulan Januari filmnya harusnya keluar, tapi dari bulan-bulannya sebelumnya ini dari akhir tahun ini tuh udah muncul duluan gitu di situs yang ilegal. Parah banget sih. Iya. Tapi lu nontonnya di mana nih? Ya gue di bioskop sih pastinya. Bagus. Soalnya apa sih kayak kasihan juga gitu loh kru filmnya, apalagi pemain-pemainnya juga kan. Iya. Nggak mudah bikin film kayak gitu. Bener banget. Ditambah lagi nama yang tadi gue bilang yang pakai sepatu boot dengan yang tinggi tuh kan kasihan juga yang cowok-cowoknya ya, mungkin belum terlalu terbiasa gitu kan. Nah, oke. Dari pendapat lu ini nih, kira-kira ada nggak sih scene yang menurut lu tuh kayak ih gila banget, kayak lu gak percaya gitu loh, ada gak sih? Lumayan banyak sih dari sebelum-sebelumnya dari film dari film menurut gue lumayan banyak sih ya dari film-film Esther yang sebelumnya, maksud gue film Orphan. Banyak adegan Esther yang kayak ih gila banget, ini ada orang kayak gini, tapi itu cuma film ya. Yang paling bikin gue kaget itu ketika si Esther tuh bisa merencanakan semuanya tuh dengan sangat-sangat rapi dan licik gitu. Dia bisa menyusun rencana dengan sangat-sangat psikopat dan membunuh orang satu-satu tanpa ada yang tahu gitu. Tahu meninggalkan bekas lah, jejak gitu loh. Bener banget. Nah, iya. Tadi juga ada pendapat juga lupa. Nah, tapi emang bagus sih filmnya dan worth it gak sih buat ditonton? Harus, wajib banget ditonton. Oke, rating kali ya. Menurut lu sendiri ratingnya berapa? Kalau menurut gue rating dari series ini sih 8/10 ya. Karena gue sangat sangat-sangat apresiasi benar banget, thank you. Sangat-sangat apresiasi sama acting pemain-pemainnya dan latar tempat, keren banget sih menurut gue. Jadi mereka pantas sih dapet 8/10. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue mungkin 7,5 kali per 10. Soalnya tuh yang tadi lu bilang sesuai dengan kawannya tuh kayak sayang banget kenapa adegan sadisnya tuh kayak kurang gitu loh. Apa mungkin ini emang yang awal mulanya dia kan, tapi kayak sayang gitu loh. Kayak itu yang ditunggu-tunggu banget ya. Iya, mana nih gimana sih tuh kayak ya udahlah udah juga yang pertama kan gimana. Apalagi dia kalah kuat ya sama karakter ibunya. Tapi itu emang kebanting banget sih, kebanting sama ibunya. Tapi ujungnya tetap aja si Esther yang menang. Iya sih, emang itu psikopat itu. Si kecil, tapi setelah gue riset juga ini beneran tau, ternyata beneran ada Esther di kehidupan nyata. Oh jadi ini based on true story? Iya, tapi sebetulnya dia nggak nyampe ngebunuh sih, mungkin karakter ada di dunia asli itu jadi orang yang kayak Esther, jadi sebenarnya itu dia kelihatan udah tua, tapi badannya masih kecil gitu. Maksudnya tuh penyakitnya tuh emang ada. Emang ada. Iya. Dan dia juga suka diadopsi, tapi dia nggak ngaku kalau dia masih kecil. Udah tua. Sorry banget Bang. Tapi dia nggak sampai ngebunuh-bunuh sih, cuman tetap ada karakternya gitu. Tetap ngaku-ngaku gitu. Oh, mungkin film ini terinspirasi dari itu ya? Iya dari itu, dan ditambahkan dengan bumbu psikopat gitu. Keren sih, keren. Iya kan? Oke, karena emang udah di akhir banget nih, kita udah bahas filmnya banyak banget. Gue ngucapin makasih banget nih, saya thank you ke lu karena udah mau datang ke podcast gue lagi ya kan, udah mau sharing juga tentang film Orphan gitu loh. Sama-sama. Gue juga sebenarnya ngucapin makasih karena diundang lagi ke sini. Gue seneng banget sih. Karena sebenarnya kan lu mau
balik lagi nih ke Iya, tempat lu. bentar lagi gue Kampus balik lu. nih. Kayak sedih gak sih? Aduh, 1 semester. Oke. Kayak apa? Kayak karena film ini kan juga udah nggak tayang lagi kan di bioskop, yang kayak gue bilang udah turun juga. Mungkin teman-teman di sini yang belum nonton bisa kali nonton di situs-situs yang legal pastinya Iya, kan. yang pastinya yang legal. Nah itu juga udah ada sih film apa di situ. Walaupun kita juga semua udah tahu tuh ending itu bakal gimana, karena kan yang kedua udah muncul duluan kan. Tapi sangat ditunggu-tunggu lagi sih aksi psikopatnya si Esther. Pasti sih kayak ada series yang baru lagi sih nanti. Ya semoga sih. Oke, mungkin segitu aja kali ya podcast hari ini. Oke, Makasih ya Bibi, sehat Thank selalu, you. sukses terus juga. Oke, mungkin segitu aja kali ya guys. Sampai ketemu di podcast Gosip Girl, gak cewek gak gosip. Bye bye. Bye bye.